Kalau project sukses berarti pasti ada hubungannya dengan klien. Apa yang sudah terjadi, apa yang bisa diimprove dan segala macamnya. Nah sama dengan feedback klien kita juga melakukan terms yang sama. Bahkan ketika misal ada isu yang urgent, sangat-sangat urgent, bahkan kita sampai bikin misalnya yang namanya siang, kembali lagi di EM Room bersama saya David dan Mas Akbar. Ya, saya Akbar dari Project Director di Refactory. Ya, kalau kemarin Mas Muslih bahas tentang produktivitas, saat ini kita mau bahas tentang project success. Oke. Kalau project success berarti pasti ada hubungannya dengan klien. Kalau menurut Mas Akbar, klien itu apa sih, Mas? Klien ya. Kalau menurut saya klien adalah yang nomor satu di mana ya, di Refactory ya, karena sebenarnya ada dua tipe ya. Karena kadang kita ada terms yang menyatakan misalnya ini klien kita, ini customer kita, ada lagi yang nyebut consumer ya, gitu. Sebenarnya kalau dari sisi kenapa kita nyebut Klien. Ya, nyebut klien itu karena mostly di Refactory itu long term. Banyak project-project yang long term dan kita juga adaptif ya, maksudnya sesuai dengan requirement dari klien kayak gitu. Yeah. Biasanya kalau kita nyebut customer kayak gitu, kita lebih ke barang ataupun jasa yang udah kita tetapkan, terus ada baik itu orang maupun badan membeli produk kita kayak gitu. Tapi kalau dari klien sendiri ini kita adaptif, jadi misalnya kebutuhan klien seperti apa, mostly jasa ya, karena bahkan di Refactory kan kita jasa ya, jasa profesional lah. Secara profesional kita memberikan jasa kepada klien dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan kenapa nomor satu, karena memang base dari kalau kita ngomong project sukses berarti indikator utama project sukses dari sebuah tugas yang kita kerjakan adalah berarti suksesnya klien itu sendiri. Misalnya klien itu memiliki sebuah platform, memiliki sebuah web aplikasi atau produknya sendiri, itu ketika memang produk itu sendiri sukses, baru kita sebagai misalnya penyedia jasa itu dikatakan juga sukses, membawa klien ini beneran sukses dengan produknya kayak gitu. Nah, salah satu tadi kan dari kepuasan klien berarti ya, Mas? Ya. Itu apa sih yang bisa diberikan klien untuk kita Refactory sebagai penyedia jasa gitu? Apa yang bisa membantu Refactory gitu, Mas? Supaya ya projectnya semakin sukses lagi. Ya, karena long term ini tadi ya, makanya ketika kita, kalau bedanya tadi customer hanya misalnya satu siklus, misalnya saya beli barang sesuatu di minimarket, itu saya sebagai customer. Tapi kalau di klien ini long term, sehingga akan ada yang namanya feedback loop. Misalnya ketika kita baru 1 bulan berjalan, 2 bulan berjalan, kita akan ada feedback yang itu akan menjadi perbaikan baik di sisi kita maupun di sisi klien. Intinya misalnya ada kebutuhan klien yang lain yang harus kita penuhi, misalnya kita diminta untuk memberikan solusi misalnya, kemudian kita diminta untuk memberikan saran di luar task yang sudah kita kerjakan kayak gitu. Itu akan kita akan memberikan feedback, oh ini harusnya seperti ini. Kemudian misalnya ada beberapa yang memang kurang efektif, kita juga memberikan saran bahwa ini baiknya kayak gini. Dan juga yang lebih penting lagi adalah feedback dari klien ke kita. Artinya ketika klien memberikan feedback ke kita itu sebenarnya untuk memberikan bahwa ini loh rasa kepuasan klien terhadap apa yang sudah kita lakukan ya gitu. Jadi kalau misalnya klien, wah ini
performance-nya bagus. Misalnya kalau kita ngomong software engineering berarti teknikalnya bagus, problem resolve-nya bagus. Ini mereka akan puas dan memberikan feedback yang cukup bagus. Di lain itu mungkin meskipun kita udah memberikan jasa profesional yang sudah bagus, tapi pasti tetap ada areal yang dimana kita bisa improve misalnya. Karena memang sebuah siklus yang long term itu pasti akan di tengah, entah di awal, di tengah, bahkan di akhir sering terjadi adanya isu misalnya. Dan itu yang harus kita mitigate. Tergantung seberapa penting isu ini untuk kesuksesan project kita ya gitu. Jadi memang kadang feedback klien ini menjadi sangat penting untuk bukan hanya untuk project yang sedang kita kerjakan bersama klien itu, tapi untuk bahkan perbaikan di sisi internal kita. Misalnya ada feedback dari klien yang klien A misalnya, kita punya beberapa klien misalnya seperti itu, ada feedback dari klien A yang harusnya ini bagusnya seperti ini. Kemudian kita coba cek, coba kita telusuri ini, iya ternyata ini bagus, dan itu juga bisa kita ambil dan kita aplikasikan sebagai di internal kita kayak gitu, sebagai standar ya Mas? Ya, sebagai standar baru yang karena memang ini bagus kayak dan bisa kita lakukan secara internal. Terus apa sih Mas, apa yang bisa kita lakukan setelah dapat feedback itu, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk menindaklanjuti dari feedback itu? Ya, yang pertama kan kita feedback itu kan datang ketika kita sudah menyelesaikan sesuatu misalnya. Itu seperti kayak retro lah kalau kita nyebutnya di engineering ya, ada retrospective meeting biasanya. Itu untuk apa yang sudah terjadi, apa yang bisa diimprove dan segala macamnya. Nah sama dengan feedback lain, kita juga melakukan terms yang sama. Bahkan ketika misal ada isu yang urgent, sangat-sangat urgent, bahkan kita sampai bikin misalnya yang namanya postmortem kayak gitu. Bukan teknikal tapi hanya untuk ini kenapa feedback lainnya misalnya kurang kayak gitu. Kita bikin postmortem, kita cek kenapa ini bisa jelek, terus kita coba mitigate dengan langkah-langkah yang coba kita mitigate isunya kayak gitu. Nah sama kalau di kita menerima klien feedback, kita cek dulu apa yang sudah kita lakukan, kenapa misalnya apa yang sudah kita lakukan itu dianggap kurang. Nah setelah kita cek, ternyata yang diinginkan klien tuh seperti ini loh. Gitu. Apa yang kita lakukan sama ekspektasi klien itu berbeda ya. Jadi ekspektasi klien itu seperti apa kayak gitu. Ternyata kita masih miss dari ekspektasi klien, yang misalnya kita harus kita harus lebih aktif nih ngasih saran, karena memang mereka membutuhkan banyak saran, atau bertanya minimal, misalnya kita melakukan grooming, sprint planning segala macam, kita kan tanya ini misalnya ini pakai misalnya ini nantinya akan pakai apa, terus kemudian flow-nya akan seperti apa, segala macam, mungkin sampai ke level test case-nya nanti seperti apa kayak gitu. Kemudian setelah tadi ekspektasi klien harus match, supaya apa? Supaya ya itu tadi, kalau misalnya klien, karena feedback atau ini nyangkut juga ke rating, jadi feedback klien itu kan menggambarkan rating dari klien, seberapa bagus kita perform di sana. Nah, sehingga ketika kita mendapat feedback klien yang kurang atau rating yang kurang, ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan, jadi adaptif terhadap klien, karena memang permainan klien sendiri bisa jadi berbeda-beda. Ada yang kita memang diminta untuk super aktif di meeting, misalnya banyak meeting tapi tasnya malah jarang kayak gitu. Karena kita mostly ini mungkin udah production grade, kita harus effort maksimal di planningnya supaya gimana prod-nya nanti nggak sampai ada downtime segala macam. Ada yang misalnya from scratch, ini ada produk baru nih, kita harus speed up, harus cepat supaya biar cepat rilis kayak gitu. Ada kriteria-kriteria yang seperti itu. Makanya kalau dengan klien kita ngomong bahwa kita harus adaptif. Tinggal kita lihat dulu projectnya ini seperti apa. Kalau ini memang ekspektasinya klien seperti itu, kita akan ikuti. Karena memang berbeda-beda, nggak bisa kita samakan
di project A seperti ini, di project B kayaknya juga sama deh kayak ini. Belum tentu, karena produk mereka kan juga masing-masing, dan level produk mereka juga beda. Ini baru kita from scratch, kita bisa deploy dev secepat mungkin, rolloutnya segala macam, downtime no issue kayak gitu karena memang belum dipakai. Tapi ada yang ini udah production dia udah dipakai, nggak boleh ada downtime. Apalagi misalnya ada transaction, ada race condition di situ, jadi nggak boleh kita ada, kayak gitu. Jadi bahkan untuk planning deploymentnya misalnya itu pasti kan berbeda-beda. Ada yang harus malam hari karena memang time zone Indonesia, orang-orang udah pada istirahat baru kita bisa start deployment. Ada yang deployment siang hari juga ada. Tapi bagaimana kita meminimalkan resiko untuk ini nggak boleh ada down kayak gitu. Itu tergantung nanti dari segi infranya juga kayak gitu. Nah kemudian kalau kita udah perbaikan misalnya kita ini kita langkah perbaikannya gini ya, untuk engineer A yang di project sana harus gini, engineer B yang di project B harus gini kayak gitu. Karena memang adaptif, nggak bisa kita compare apple to apple karena memang bisa jadi tipe klien berbeda dan projectnya pun berbeda kayak gitu. Nah setelah kita lakukan perbaikan ya mungkin sisanya kita akan monitoring artinya di refactory itu kan ada kita ke klien tuh minta feedback di tiap minggu, seminggu sekali kita akan minta feedback untuk memastikan ada perbaikan dari apa yang sudah kita lakukan misalnya. Jadi misalnya kemarin feedbacknya kurang, ada kurang A, B, C. Nah seminggu kedepannya kita pengen lihat ini udah diadres atau belum, yang pertama. Yang kedua, apakah feedback klien atau rating dari klien ini meningkat? Karena kalau masih belum berarti ini masih belum berjalan kayak gitu, action item yang udah kita define ya. Kemudian dari segi projectnya seperti apa? Kalau memang projectnya ini sesuai, misalnya kalau kita mau sprint ini sesuai timeline yang udah oke kayak gitu. Nah ini baru artinya klien akan tandanya puas dengan apa yang kita berikan sebagai provider jasa kayak gitu. Yang paling itu sih kalau untuk trip feedback klien ya. Dan itu memang penting karena sekali lagi bahwa project sukses ini bukan dari kita yang menentukan, tapi ini adalah dari penilaian klien itu dari sendiri. Klien dan produk dari klien itu sendiri ya gitu. Kita misalnya kita punya produk, kita membuat sebuah aplikasi misalnya. Bagaimana kita menentukan bahwa app atau aplikasi kita ini benar sukses gitu. Bukan hanya soal app ini berjalan dengan baik, dengan normal kayak gitu. Tapi juga seberapa banyak user yang menggunakan aplikasi kita. Nah seperti itu. Dan aku yakin masing-masing klien pasti juga punya kriteria yang berbeda-beda kan. Makanya kita nggak bisa menentukan bahwa ini project ini sukses secara internali, tapi harus secara eksternal bahwa klien memberitahu kita bahwa ini projectnya bagus, sesuai timeline segala macam, ekspektasi ini akan sukses. Jadi sekali lagi klien feedback ini penting karena memang ini penanda bahwa ya salah satu faktor utama ya bahwa project ini sukses. Baik kerjasama antar refactory dan klien atau bahkan klien dengan produknya itu sendiri ya. Gitu sih kalau dari aku. Itu tadi jadi project dikatakan sukses ketika klien itu puas ya Mas Akbar. Klien puas, klien memberikan feedback dan di situ ada improvement, ada perbaikan, ada monitoring di mana ya semuanya kembali lagi ke klien, penilaian dari klien dan kita sebagai penyedia jasa berusaha semaksimal mungkin. Nah, karena klien sendiri itu kan sebenarnya ada kata profesional di situ. Makanya bahkan profesional dalam hal apapun. Jadi misalnya kita adaptif dengan kliennya, kemudian adaptif dengan requirement-nya, bahkan adaptif istilahnya empati lah, care dengan bukan hanya dengan hubungan antar klien tapi dengan produknya itu sendiri, kliennya itu sendiri. Karena memang itu yang biasanya untuk engineer itu merasa bangga, merasa puas kalau kalian mendevelop sesuatu dan itu dipakai banyak orang di dunia nyata, maksudnya dipakai
banyak orang ya. Iya. Itu ada rasa kepuasan sendiri, dan itu yang memang harus kita terus pupuk untuk itu tadi, supaya ini kalian nggak cuma sekedar ngoding kayak gitu. Iya. Kalian ini menciptakan sebuah aplikasi yang membantu orang dan dipakai banyak orang kayak gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang Project Success. Bisa kembali lagi ke episode selanjutnya dengan saya David Akbar di EM Room. Dadah.